Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta yang berdiri pada tahun 1976. Pada tahun 1981 hingga 2007, program studi bimbingan konseling mengalami fase phasing out. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Setelah tahun 2008, program studi bimbingan dan konseling kembali berjalan normal serta mendapat kunjungan asesor untuk dilaksanakannya asesmen lapangan. Dari penilaian asesmen lapangan tersebut, diputuskan bahwa program studi bimbingan dan konseling mendapatkan akreditasi B, yang kemudian pada tahun 2013 diadakanlah kembali penilaian asesmen lapangan dan berganti akreditasi A hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa program studi bimbingan dan konseling FK IP UNS memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu dan teknologi bidang bimbingan dan konseling di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan berbudaya nasional. Untuk mencapai visi tersebut, maka program studi bimbingan dan konseling menyelenggarakan 4 misi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang menyinergikan antara pedagogi, teknologi, dan konten knowledge atau pengetahuan. Kemudian berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, bidang bimbingan dan konseling. Atas dasar hasil penelitian tersebut, maka akan digunakan dasar untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengelola itu semuanya, perlu adanya tata pamong yang diselenggarakan secara efektif berdasarkan nilai-nilai luhur dan teknologi di era digital ini. Program studi bimbingan dan konseling memiliki staf pengajar yang sangat kompeten di bidangnya, dengan 12 orang dosen yang berpendidikan linier, dengan 1 orang guru besar, 3 orang doktor, 2 dosen sedang menempuh S3, dan selebihnya berpendidikan S2. Selain itu, dalam program studi bimbingan dan konseling, terdapat beberapa beasiswa seperti beasiswa Super Semar, PPA, Basnas, dan lain sebagainya, yang dapat membantu mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain berprestasi, mahasiswa bimbingan dan konseling juga memiliki segudang bakat yang patut diapresiasi. Ada seorang pemulung datang mengadukan pemulung. Pemulung adalah sebutan Program studi bimbingan dan konseling dikembangkan berdasarkan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan perubahan Permenristek Dikti Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketiga kurikulum ini diharapkan mampu membantu menghasilkan lulusan yang kapabel dan karya-karya penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang bimbingan dan konseling yang unggul di tingkat internasional berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya nasional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai akuntabilitas dan peningkatan kualitas berkelanjutan tata pamong yang unggul berdasarkan nilai-nilai luhur budaya nasional. Program studi bimbingan dan konseling terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran, seperti ruang kuliah yang berada pada gedung A dan gedung E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ruang laboratorium konseling, perpustakaan program studi bimbingan dan konseling, dan masih banyak yang lainnya.
Kami, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UNS, berharap mahasiswa mampu memiliki pengalaman dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik, antara lain di kegiatan praktik bimbingan dan konseling pribadi sosial, karir, akademik, maupun kelompok. Di samping itu, ada mata kuliah lain seperti pengenalan lapangan persekolahan, KKN. Nah, ini akan berdampak pada pengembangan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, maupun kepribadian. Kegiatan tersebut mendukung terciptanya profil lulusan yang mampu memahami peserta didik, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, menguasai bidang keilmuan dan teknologi, serta berkepribadian. Profil lulusan secara spesifik: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret seperti 1. Pendidik dan pembimbing bidang bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Calon peneliti dan pengembang produk-produk bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, konsultan, entrepreneur, trainer, pengembangan karakter dan perubahan perilaku individu di dalam keluarga dan atau masyarakat. Program Studi Bimbingan Konseling setiap tahunnya seringkali mengadakan event-event yang bertujuan meningkatkan wawasan, skill, rasa simpati, maupun empati mahasiswa bimbingan dan konseling. Seperti pelaksanaan seminar nasional yang menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Lomba bimbingan kelompok, lomba media bimbingan dan konseling, lomba videografi, pertandingan olahraga, hingga konser amal. Seluruh mahasiswa BK baik yang baru maupun yang lama, untuk mencapai kesuksesan ada slogan yang perlu Anda ikuti. Yang pertama, slogan saya, tentukan target, bayarlah, biarkan itu menjelma. Tentukan target, yaitu pasang target setinggi mungkin. Yang kedua, untuk mencapai target itu, bayarlah, bukan pakai uang, melainkan dengan semangat dan kerja keras. Setelah Anda melaksanakan kerja keras dan semangat tinggi, maka biarlah kesuksesan itu menjelma. Selamat belajar di Program Studi Bimbingan dan Konseling.